Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi kalau saya cenderung kepada yang wajib. Akikah di hari ke-7, kemudian potong rambut, digundurin, dan diberikan nama yang baik. Akikah ini kenapa disebutkan akikah? Karena anak tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya apa sih tergadaikan dengan akikahnya? Anak ini ketika lahir, dia dikungkung, diikuti oleh setan. Setan ini akan menghalangi dia nanti untuk senantiasa menuju kepada Allah. Ketika diakikah, maka kungkungan ini terlepas, ibu-ibu sekalian. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi itu disebut dengan akikah. Kemudian digunduli dan diberi nama yang baik. Anak-anak kita jangan kasih nama aneh-aneh. Udahlah aneh-aneh. Kasihlah nama yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kasih nama Muhammad, paling banyak di muka bumi ini nama Muhammad ibu sekalian. Atau kasih nama terbaik lah Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, Abdul Somad, Abdul Razak, Abdul tuh hambanya Allah. Kita kasih nama-nama Allah. Kemudian kasihlah nama nabi-nabi. Tapi kalau udah dikasih nama yang indah-indah, jangan dipanggilnya yang aneh-aneh. Nama anak saya Maria, Bu. Kadang temennya manggil Iyam atau ayam. Maria jadi ayam. Anak kedua saya namanya Khadijah. Panggilannya apa? Jah, gitu. Khadijah. Nama anak saya ketiga Ibrahim. Panggilannya apa? Ibrahim. Boim, gitu. Ada yang nama anaknya Yusuf. Ucup. Aisyah. Panggil diri apa? Iseh. Apa lagi, Bu? Mumairah jadi apa? Mumairah, itu benar. Mumairah jadi Mumairah, apa benar? Apa lagi, Bu? Nama bagus-bagus ya Allah, diganti-ganti. Apa lagi, Bu? Hah? Oh iya. Apa, Bu? Maimunah. Umun. Orang Sunda di sini ya. Nama yang indah-indah, yang bagus-bagus itu berisi doa, berisi harapan agar kita bisa mengikuti jejak dari para tokoh-tokoh tersebut. Atau nama-nama sifat misalnya ya. Apa misalnya wanita, orang-orang yang taat, dipanggillah sesuai dengan namanya, jangan disingkat-singkat. Jangan malas untuk menyikat-nyikatnya. Khadijah, panggil Khadijah. Maryam panggil. Kadang anak saya nggak bisa bilang Maryam. Adalah nggak apa-apa lah ya. Kalau udah bisa bilang Maryam. Jadi begitu ibu sekalian. Jadi berikan nama yang baik. Saya teringat dengan sebuah kisah orang yang pernah datang di hadapan Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Wahai Umar, anak saya itu durhaka sekali sama saya. Tolong dong nasihatin dia, wahai Amirul Mukminin. Kata orang tuanya, anaknya dipanggil, hendak dinasihati oleh Umar. Kemudian anak tersebut mengatakan, tunggu dulu wahai Umar. Apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya? Sebelum kau menasihati saya, kasih tahu dulu kewajiban orang tua kepada anaknya. Umar mengatakan kewajiban orang tua pada anaknya adalah mencarikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan anak-anak kita pendidikan agama atau pendidikan Al-Quran. Lalu anak tersebut mengatakan, orang tuaku ketiga-tiganya tidak melakukannya. Ibuku bukan ibu yang baik, nggak pernah tuh mendidik aku, membimbing aku, nggak pernah tuh ngajarin aku Al-Quran. Aku juga nggak dikasih nama yang baik. Apa kata Umar? Orang tuamu sudah durhaka sebelum engkau durhaka terhadapnya. Terkadang kita ingin anak kita baik, anak kita soleh, tapi kita yang mengakibatkan anak kita nggak baik. Anak-anak lahir dalam keadaan fitrah kata Rasulullah. Kita lahir menjadikan dia majusi, Nasrani atau Yahudi. Anak lahir dalam keadaan fitrah itu apa sih? Fitrahnya manusia masih untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kitalah terkadang yang menjadikan anak kita nggak sesuai dengan fitrahnya. Dengan apa? Dengan kejahatan yang secara tidak langsung kita buat. Apa sih kejahatan yang kita lakukan? Banyak tanpa kita sadari. Apa kejahatan yang kita lakukan kepada anak-anak? Misalnya dengan mengucapkan kata-kata yang ibu-ibu lupa. Semua kata yang ibu ucapkan adalah doa untuk anak-anak. Anak nakal, anak ibu akan nakal. Anak bodoh, anak ibu akan bodoh. Anak tolol, anak ibu akan tolol, dan sumpah serapah lainnya. Bagaimana
besar doanya didengar oleh Allah. Sebagaimana doa dari ibunya Syekh As-Sudais, masih kecil, seorang anak laki-laki bernama Sudais ini menyebarkan atau menaburkan pasir di makanan yang sudah dimasak oleh ibunya. Apa yang kita lakukan kalau kita udah masak banyak-banyak buat tamu, tiba-tiba makanan kita ditaburi sama pasir? Marah nggak ibu? Apa yang ibu bilang? Anak nakal ya. Apa lagi ibu bilang? Anak setan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi aku kembali lagi sama serapanya. Ya Allah, nak. Apa kata ibu dari seorang anak ini? Nak, pergi sana ke Masjidil Haram. Semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Gitu, bisa nggak bu? Lagi marah tapi doanya begitu. Kalau si ibu mah, ya Allah, ini anak durhaka banget ya Allah. Ya bener deh bu, berapa tahun kemudian durhaka beneran deh. Kenapa durhaka? Doa dari ibunya sendiri. Tarik tuh kata-kata bu, minta maaf sama anak dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dari ibu Imam As-Sudais dalam kondisi marah besar pergi ke Masjidil Haram jadi imam di Masjidil Haram. Sekarang kaset murotalnya terdengar di seluruh dunia. Imam besar Masjidil Haram adalah Syekh As-Sudais salah satunya. Berkat siapa? Berkat doa dari ibunya. Jadi begitu ya bu, hati-hati. Terkadang kita juga melakukan dosa lisan, kemudian kita juga melakukan pembulian. Banyak dari orang tua mengira bully hanya dilakukan di sekolah. Enggak, banyak orang tua yang melakukan pembulian kepada anak-anaknya sendiri, penindasan kepada anak-anaknya sendiri, termasuk juga membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu ada yang boleh, ada yang enggak. Membanding-bandingkan yang boleh, misalnya, nah lihat itu nak, prestasi si orang itu nak, si anak itu nak. Tapi mama yakin kamu juga punya potensi lebih hebat daripada dia nak. Itu boleh membandingkan karena memotivasi. Jangan sampai astagfirullahaladzim, orang tua biasanya ngambil rapat tanya ranking berapa, ini kamu mama harus nanya naik kelas atau enggak, rapatnya merah semuanya. Mau jadi apa sih? Anak kau bodoh banget sih, bego banget sih, dan coba serapa lainnya. Bully itu bu, bulian. Ibu tahu nggak kalau berkali-kali kita bilang anak bodoh, anak nakal, anak bodoh, anak nakal, labeling, di dalam dirinya dia akan berpikir aku memang anak bodoh, aku memang anak nakal. Jadi begitu, karena dia sudah menganggap dirinya anak bodoh dan anak nakal. Akibatnya apa? Minder tuh anak, nggak percaya diri, atau sebaliknya menjadi diri yang pemberontak. Dimarah-marahin terus oleh ibunya sejak kecil, oleh ayahnya sejak kecil. Jangan heran nanti kalau ibu sudah tua renta, ibu gantian yang dimarahin sama dia. Kalau ibu katakan kenapa anak saya durhaka, mungkin dulu ada sebuah kesalahan kita mungkin pernah kasar kepada dia, melakukan kekerasan fisik, kekerasan lisan kepada dia. Maka jangan kaget kalau nanti kita sudah tua renta, dia juga bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Mau nggak bu? Enggak. Kemudian hati-hati untuk kita, terkadang kita mengatakan yatim piatu adalah seorang anak yang nggak punya ayah, nggak punya ibu. Tapi jangan salah bu, yatim piatu sekarang sudah banyak anak-anak kita yatim piatu. Apa itu? Ada sih orang tuanya, tapi jarang hadir di sisi anak-anaknya. Bapaknya sibuk bekerja, ibunya sibuk Facebookan, nggak terikat secara emosional, sehingga anak-anaknya sudah menjadi yatim piatu sebelum waktunya. Anak-anak kurang perhatian. Kenapa banyak anak-anak remaja? Karena anak-anak yang kurang perhatian, salah satunya akhirnya mencari perhatian di luar. Anak-anak perempuan khususnya yang membutuhkan pelukan erat dari ayah ibunya, nggak dapat pelukan erat dari ayah ibunya di rumah, dia cari pelukan orang lain di luar. Rasulullah pernah ingatkan seseorang yang nggak pernah mencium anaknya, seorang bapak nggak pernah mencium anaknya. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Peluk anak kita, cium anak kita, khususnya untuk ibu-ibu muda. Kalau misalnya punya anak-anak kecil, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan anak-anak itu. Kenapa? Mungkin hari ini kita repot, kita ke kamar mandi, dia ikut ke kamar mandi. Kita masak, dia ekor di dapur. Baru diberesin ruang tamu, udah berantakan lagi ruang makan. Baru dilipat baju, udah berantakan lagi baju-bajunya. Nangis dulu, rewel. Kalau malam pengen digendong dan sebagainya. Waktu cepat sekali berjalan, betul ibu sekalian. Yang
ada besar-besar, kangen kan dengan situasi itu. Sekarang anak-anak udah pergi kuliah, pergi meninggalkan rumah, atau bahkan udah menikah. Kangen kan kalau ngeliat kamarnya, ya Allah, dulu kamar ini pernah ada suara ribut, suara berantem anak-anak, suara ketawa anak-anak. Kangen gak Bu? Kangen kan? Artinya apa? Waktu berjalan dengan sangat cepat. Kalau masih ada ibu-ibu muda termasuk dengan saya yang masih Allah anugerahi ada anak-anak yang ribut, berisik, berantem, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena waktu berlalu sangat cepat. Ini hanya sekedar soal waktu saja. Setelah itu dia akan besar, gak mau lagi dicium, gak mau lagi dipeluk. Kita terkadang menunggu kapan anak saya nelfon saya nih, oh rindu dengar suaranya, betul nggak Bu? Jadi kalau ada yang mau menikah, kemudian sudah punya anak, ada anak-anak, nikmati waktu dengan anak-anak. Tidak hanya sekedar menikmati waktu dengan anak-anak, untuk menjadikan anak-anak kita hebat, mendidik dengan cara yang berani. Al-Quran juga mengajarkan, bukan hanya sekedar mendidik. Nanti kita akan sedikit bahas surah Luqman, karena pengasuhan anak pasti berkaitan dengan surah Luqman. Tapi juga jangan dilupakan, anak-anak kita memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu ASI. Banyak orang tua yang tidak memberikan air susu ibu, tapi air susu sapi kepada anak-anaknya. Alasannya kenapa? Ada alasannya memang males, sibuk kerja, males pumping, males pompa, dan di rumah udah capek, udah kasih susu sapi. Padahal di Al-Quran kita disuruh untuk memberikan air susu ibu 2 tahun kalau bisa. Kalau di pemerintah kita 6 bulan. Setelah itu bisa makan makanan pendamping. Jadi untuk sekalian, begitulah cara mendidik anak-anak kita, bahwa Allah ingatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi bahan bakar api neraka itu. Sekalian didik dari sedini mungkin, tidak ada kata terlambat. Caranya gimana? Masukin ke sekolah agama, masukin ke sekolah Islam, masukin ke pesantren, pakai ke, bener Bu? Ada nggak ibu yang begitu? Nggak tega, aku loh yang hamil, aku loh yang melahirkan, aku yang nyusuin, tiba-tiba dia pergi ninggalin rumah, kasihan, nggak tega. Ada nggak yang begitu Bu? Terus ada yang masuk pesantren nih, ntar aja. Ibu lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu adalah anak yang paling disayang dan dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Mendapatkan baju yang paling bagus dari Nabi Yakub alaihissalam, sehingga membuat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merasa cemburu, betul nggak? Kira-kira gimana ya kalau Nabi Yusuf terus-menerus berada di sisi Nabi Yakub alaihissalam? Mungkin tidak menjadi orang besar, tapi Nabi Yusuf alaihissalam ditakdirkan oleh Allah berpisah sementara dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika berpisah, disitulah waktunya digembleng. Mulai dari masuk sumur, kemandirian kan sendirian, ditolong oleh orang, dijual di pasar Mesir, budak, dijadikan budak, kemudian diambil, dibeli oleh seorang yang memiliki jabatan di kota Mesir. Terus digembleng lagi akhlaknya, digembleng lagi kemandiriannya, digembleng lagi dengan ujian demi ujian. Tiba-tiba ada fitnah. Fitnahnya adalah Nabi Yusuf yang menggoda Zulaikha. Terus akhirnya Zulaikhanya, orang-orang tahu Zulaikha lah yang ternyata menggoda Nabi Yusuf. Gak terima Zulaikhanya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Belum cukup sampai di situ perjalanan hidupnya. Di penjara kemudian dikeluarkan. Kemudian akhirnya jadilah seorang pemimpin di negeri Mesir tersebut. Itu semua bisa ketika Nabi Yusuf alaihissalam jauh dari ayahnya. Jadi jangan jadikan anak-anak kita di bawah ketek kita terus Bu. Di bawah ketek kita terus. Khawatir dimanjakan terus. Padahal dunia ini adalah penuh dengan perjuangan. Dia harus melihat dunia luar. Bisa sejenak gak apa-apa di tempat, di
orang-orang yang hebat, insya Allah akan menjadi orang yang hebat. Lihat Maryam, Siti Maryam. Dulu sebelum Siti Maryam ada, ibunya Hana dan bapaknya Imran bertekad kalau punya anak ini mau diberikan kepada Baitul Maqdis. Kalau anak laki-laki, ternyata anaknya perempuan, tetap ditunaikan janjinya. Maryam masih kecil diletakkan di Baitul Maqdis Palestina, berpisah dengan ayah ibunya. Tapi dididik oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang yang ahli ibadah, di bawah pengasuhan pamannya Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga tumbuh menjadi wanita yang hebat. Dari rahim Maryam ada Nabi Isa alaihissalam, menjadi nabi yang hebat. Jadi terkadang kita harus berpisah sejenak dengan anak-anak kita. Kita berikan kepada pengasuhan kepada yang lain. Insya Allah dengan begitu anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tentu saya selalu ingin membacakan surah Luqman. Apa sih pendidikan yang paling penting yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita? Surah Luqman ayat 13 disebutkan, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ibu yang punya Quran, lihat Qurannya di satu halaman itu surah Luqman, ada surah ayat 12 sampai 19. Kita mulai dari ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Pendidikan pertama kali yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita adalah tauhid, akidah. Tidak Tuhan selain Allah, tempat bergantung adalah Allah, tempat meminta segala sesuatu adalah Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Seperti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Allah itu esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Ajarkan anak kita, apa-apa mintanya sama Allah, bergantungnya sama Allah. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang pemuda bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang perkara tauhid. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu, kata Rasulullah. Artinya, kau lakukan yang baik-baik, Allah akan menjagamu. Kau hindarkan dirimu dari perkara yang buruk-buruk, Allah akan jaga dirimu. Minta pertolongan hanya sama Allah, minta apa-apa hanya sama Allah, ketahuilah, seandainya seluruh orang di muka bumi ini mereka bersatu ingin memberi manfaat kebaikan padamu, tak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada izin dari Allah. Sebaliknya, jangan khawatir kalau seluruh orang bersatu untuk mencelakakan dirimu, tak akan bisa. Kalau Allah katakan bisa, ya nggak bisa. Ini adalah pengajaran tentang tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan anak-anak kita hamba selain Allah, hambanya uang, hambanya popularitas, hambanya yang lain-lain. Ajarkan anak-anak kita memang bergantungnya sama Allah. Banyak dari kita, dulu saya pernah begini Bu, pengalaman sedikit saya boleh cerita. Tahun 2005, sekitar 2005, pada saat itu saya pertama kali baru mulai berjilbab karena ibu saya menderita penyakit kulit yang sangat langka namanya pemphigus vulgaris, yang kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar, yang apabila bajunya diangkat kulitnya pun ikut terangkat. Jadi saya katakan dirawat di rumah sakit 2 bulan. Jadi saya katakan pada ibu saya, Bu, Oki bisa tolong apa sih Bu? Mau pernah minta tolong sama Oki? Ibu saya mengatakan cukup bantu ibu untuk menjadi anak yang solihah. Akhirnya pikiran saya, anak solihah pakai jilbab. Akhirnya saya pakai jilbab. Singkat cerita, ketika saya pakai jilbab, tiba-tiba banyak orang menawarkan pekerjaan pada saya dan saya membutuhkan pekerjaan itu karena ibu saya harus masuk ruang isolasi karena keluarga kami tidak punya uang pada saat itu. Ibu saya ditaruh di bangsal. Kemudian setelah pakai jilbab, tiba-tiba ada orang menelpon dan mengatakan, Oki, kamu dapat pekerjaan nih, menjadi pemain sinetron, pemain film, tapi harus buka jilbab. Saya katakan, saya nggak bisa buka jilbab karena saya sudah memilih jalan ini. Lalu mereka mengatakan, dengan jilbab kamu tidak bisa jadi apa-apa. Kalau seandainya saya adalah pada saat itu hamba uang, saya akan memilih itu karena ibu saya membutuhkan uang pada saat itu untuk pengobatan. Tapi kita harus tahu, kita nggak perlu bergantung pada manusia, ibu sekalian. Kalau kita sudah menempuh jalan Allah, Allah pasti akan tolong kita. Kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah berlari menuju ke arah kita. Rezeki tidak pernah tertukar, gak mungkin kita taat kepada Allah, Allah mengabaikan kita, gak mungkin. Bagi siapapun yang sedang berhijrah di jalan Allah, tenang, tenang. Cobaannya banyak, ujiannya banyak, tapi gak perlu jadi hamba orang lain. Dia cuma makhluk Allah kok, perantara aja. Nanti Allah kasih pekerjaan yang lebih baik. Saya tolak itu, saya tahu bahwa saya gak perlu bergantung pada manusia.
kasih rezeki berupa mereka cinta bertasbih. Bisa juga tuh jadi artis walaupun pakai jilbab. Jadi yang ingin saya katakan pada ibu-ibu sekalian adalah ajarkan anak-anak kita bergantung penuhnya hanya kepada Allah. Yakin betul-betul kepada Allah. Tenang aja nak, kamu mau pakai jilbab kayak kamu taat kepada Allah. Tenang, kalau kita ikuti jalan Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada ini. Allah ganti pergaulan kita misalnya, Allah ganti pekerjaan kita misalnya. Begitu pula ibu sekalian, mau berhijrah di jalan Allah, kata Allah apa? Ahasiban ayat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayat 10 ayat 10 amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan aku telah beriman sementara tidak diuji? Artinya kalau engkau jadi orang baik, menjadi orang solihah, pasti Allah uji dulu dusta atau benar ini orang. Kalau nggak ada ujian, semuanya masuk surga. Tapi dikasih ujian, jadi ujian dulu. Ajarkan anak-anak kita tauhid dulu nak. Semuanya Allah, bergantung pada Allah, apa minta sama Allah. Jangan takut sama orang. Nggak perlu takut pada kekuasaan orang lain. Kita lillah, kita mengerjakan sesuatu karena Allah dan kita minta karena Allah, minta pada Allah SWT. Ajarkan anak-anak kita tentang perkara tauhid. Kemudian surah Luqman ayat 14. Apa kalimatnya? Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fi sulbihi 'amaini an yashkur li walidayhi. Ajarkan anak-anak kita bakti sama ibu bapaknya. Birrul walidain. Gimana cara buat anak-anak kita bakti sama kita? Ya kita juga sayang sama dia. Gak mungkin kita pengen anak-anak kita hormat sama kita, sementara kita lalai dalam mendidiknya, kita kasar dalam mendidiknya, kita jahat dalam mendidiknya. Kita melakukan KDRT kepadanya. Belum apa-apa biru tuh anak. Di depan umum kita jewer tuh anak. Depan umum bu, sakitnya double-double. Udahlah sakit fisik, malunya juga luar biasa. Maka jangan heran kalau anak-anak dendam suatu hari nanti sampai besar. Dia dendam sama orang tuanya. Kenapa? Dulu masa kecil saya ditabok, saya ditampar di depan orang banyak, saya dijawar di depan orang banyak. Hari ini dia nggak bisa ngapa-ngapain mungkin, tapi dalam hatinya lukanya luar biasa. Jangan heran di masa yang akan datang kalau tidak dia melakukan pola yang sama pada keturunannya atau pada orang lain. Kalau tidak dia akan melakukan itu pada ibu, pada bapaknya, dan rasa benci kepada orang tuanya. Ajarkan anak-anak kita berbakti kepada ayah ibunya dengan menjadikan diri kita sebagai contoh teladan. Anak-anak adalah peniru terbaik di muka bumi ini. Coba lihat anak-anak PAUD. Kita ngomong apa dia ngikuti persis. Benar gak Bu? Makanya kalau ada ayah ibunya yang berantem di depan mukanya dia, teringat, terekam, terpulang kembali seperti lingkaran syaitan. Dia kan menjadi pribadi yang seperti itu. Pernah nggak lihat di YouTube anak-anak jago banget ngikutin kalimat berantem ayah ibunya, direkam sama orang, viral di sosial media. Apa tuh kata anak-anak itu? Anak perempuan, pernah lihat nggak? Dasar suami nggak pulang-pulang pasti sama perempuan lain. Anak kecil bu, berapa tahun bisa ngomong begitu? Kata-kata dari mana? Dari ibunya. Nggak pulang-pulang, duit juga nggak ada, main perempuan terus sih. Itu kalimat ibunya yang dia dengar tiap hari. Tuh anak ulang lagi kalimatnya, direkam sama orang, viral di sosial media. Anak yang bersih yang nggak tahu apa-apa, yang kalau kita ucapkan Quran, menempel Quran bu sama dia. Tapi kita keluarkan kalimat-kalimat yang buruk, kita berantem dengan suami, kita berantem sama orang, kita memarahi asisten rumah tangga kita. Jangan heran anak-anak kita, kamu ngomong sama asisten rumah tangga, nggak bener ya nyapunya. Kamu kok gitu sih kerjanya? Ngikutin siapa? Ngikutin ibunya. Ibunya marahin ART-nya begitu, anaknya juga ngikutin begitu. Jadi jangan heran dan gak usah malu kalau anak-anak tiba-tiba ngomong begitu tetangga, dan kok bisa nak ngomong gitu nak? Ya ibunya yang begitu. Gak usah cari jauh-jauh, siapa yang ngajarin? Orang terdekatnya, ibunya sendiri. Jadi ajarkan di dalam Quran, ajarkan anak-anak kita bakti sama ayah ibunya. Jadi menjadikan diri kita juga teladan. Makanya ayah ibu tuh belajar terus-menerus. Malu dong, anak-anak. Saya katakan anak-anak PAUD jus 30 hatam bu. Masa kita gak hatam-hatam? Bener gak? Masa yang ngajarin Al-Fatihah aja harus guru lain bu? Al-Fatihah loh bu, masa kita gak ngajarin sendiri? Jus apa lah paling gak? Masa sih perlu bantuan orang lain juga buat ngajarin?
ilmu bermanfaat, amal jariah. Ajarin dong anak-anak kita Quran. Masa apa-apa diserahkan pada guru? Apa sumbangsi ibu selain melahirkan, menyusui? Pendidikan agama kan salah satunya. Jadi ajarkan anak-anak kita Quran. Dengan begitu dia bakti kepada kita. Susui anak tersebut 2 tahun kata Quran. Kemudian berikutnya apa lagi di surah Luqman ayat 15? Belum kita jawab. Apa kata Al-Quran? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kau taati keduanya dan pergaulah keduanya dengan baik. Intinya adalah bahwa terkadang kita punya salah pada anak-anak kita, namun ingatkan anak-anak kita kalau kita salah gak usah ikutin, tapi tetap santun dalam bergaul dengan orang tua. Kemudian berikutnya di surah Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi samawati wal ardi ya'ti bihi Allah. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Ya, artinya adalah kau mengerjakan perbuatan apapun, nak, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Kau mengerjakan perkara sembunyi-sembunyi, nak, gak usah di depan mama, nak. Mau depan mama baik, gak ada mama gak baik, hati-hati loh. Ada Allah loh, apa senantiasa punya perasaan diawasi. Jadi jadikan anak-anak kita baiknya gak cuma di depan kita aja, Bu. Ada kita, gak ada kita tetap baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha tahu tentang apa yang dia kerjakan. Ajarkan anak-anak kita perasaan. Nah, CCTV di mana-mana, nak. Jadi dia kalau mau ngapa-ngapain takut, Bu. Mau nyolong takut, mau buat maksiat takut. Kenapa? Karena ada Allah. Orang tuanya gak ada, tapi ada Allah yang Maha melihat. Ajarkan anak-anak kita perasaan untuk senantiasa diawasi. Dengan kalimat apa? Libatkan kalimat Allah dalam diri anak-anak kita. Allah lihat, nak, Allah tahu, nak. Allah. Dengan begitu dia ada perasaan diawasi oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, dirikan sholat. Kata Rasulullah apa? Ajarin anak-anak sholat 7 tahun, gak sholat, umur 10 tahun dipukul. Pakai doa, pukul anak. Pakai doa, bangunin anak subuh-subuh. Kasihan baru tidur. Kasihan ngantuk sekolahnya. Ibu kalau rumahnya kebakaran, ibu mau gak bangunin anak ibu? Bangunin gak? Kalau dia gak bangun, dibiarin aja atau dia bantu? Dicubit. Selain dicubit apa? Siram. Gotong kan? Gotong dilariin. Bener, Bu? Itu kebakaran. Api dunia. Baru api dunia nih. Api dunia aja kita udah kelimpungan, Bu. Bener gak? Kalau ada api dunia di rumah kita kebakaran, bayangin anakku masih tidur lelap sekali. Apa yang kulakukan? Bangunin, nak, bangun, nak. Gak bangun-bangun, digotong tuh anak, diseret tuh anak, betul gak? Sampai dia bangun supaya gak kena api yang lagi membakar rumah. Itu baru api dunia. Bagaimana dengan api nerakanya Allah? Jadi bangunkan anak-anak kita sholat. Gak ada istilah kasihan untuk sholat. 10 tahun gak sholat dipukul. Kemudian, nak, kata perempuan ini, setelah kita ngajarin sholat, nak, kamu punya kewajiban menyuruh orang-orang melakukan kebaikan, mencegah orang-orang untuk melakukan perbuatan buruk. Ternyata urusan dakwah, mengajak orang pada kebaikan, melarang orang pada keburukan adalah urusan kita semua. Ajarin anak-anak sedari dini, nah, yuk nak, kita ajak orang-orang berbuat baik, nak. Kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, ada yang gak sesuai di hadapan mata kita, yuk kita larang untuk orang tersebut berbuat begitu, nah. Ajarkan anak-anak kita menjadi dai atau daiyah, apapun profesi terserah, tapi dia punya kewajiban untuk mengajak orang pada perkara baik. Dan berikutnya, apalagi nasihat Luqman, sabar. Kadang kita mengajak orang baik-baik, banyak ujiannya, banyak tantangannya, banyak halangan-halangannya. Sabar, kan? Kata Luqman, sabar ya. Kalau kita ngajak orang pada perkara kebaikan, banyak ujiannya, sabar ya. Nah, kalau begitulah sudah Allah. Berikutnya apa? Ya bunayya. Nah, bisa dikira jawab ya. Ya bunayya, wala tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Allah gak suka orang-orang sombong. Jangan ngajarin anak kita sombong, Bu. Di Al-Quran siapa orang-orang sombong? Fir'aun. Siapa lagi orang-orang sombong? Qarun.
Allah, gampang bagi Allah, hari ini kaya besok miskin, gampang banget. Makanya kalau lagi dikasih kaya, jangan sombong. Dengan sekejap mata Allah habiskan harta itu, betul nggak Bu? Lagi sehat, jangan sombong. Tiba-tiba dikasih stroke misalnya, masih sakit mendadak. Termasuk sombong ini bukan hanya merendahkan orang lain, sombong juga termasuk malas beribadah. Adalah bagian dari sombong. Gak sholat sombong, gak sholat, gak ngaji, gak mau belajar agama, itu adalah bagian orang-orang sombong. Lagi sehat, gak mau sholat, sombong sama Allah. Gak pernah berdoa, sombong sama Allah. Allah kasih sakit sama dia, udah bagi Allah. Jadi di sini kalimatnya adalah salah satunya jangan juga sombong kepada manusia. Jangan sombong nak, jangan memalingkan wajahmu dari orang lain karena sombong nak. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh nak. Artinya apa? Sombong adalah kau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kau merendahkan orang lain, bisa jadi orang yang kau rendahkan lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan dirimu. Betul Ibu? Kau boleh merendahkan orang lain, siapa tahu dia amal ibadahnya lebih banyak dibanding dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in 'asa ayakuna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wa bisalis suku ba'dal iman, dan seterusnya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang beriman, jangan mengolok-olok orang lain, jangan merendahin orang lain, jangan hina orang lain, jangan panggil dengan gelar-gelaran yang buruk, sombong, hitam, dekil, miskin, apalagi Bu? Dan yang lain-lain. Gak boleh. Jangan sombong. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, Wakasidatil masyika waqad min sautik, sederhanakanlah dalam berjalan. Jalannya orang-orang sombong udah ketahuan dia. Kepala dinaikkan, dada dibusukkan, memandang orang dari bawah ke atas, atas ke bawah. Pakai tas apa ya? Pakai sepatu apa ya? Tasnya gak merek itu, gak level.